Jadi, setiap di atas jam 11 malam, terdengar suara anak ayam yang dekat sekali. Padahal, Yoyok maupun para tetangga tidak ada yang memelihara ayam. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Sekitar tahun 2010 yang lalu, waktu itu, Yoyok dan keluarga kecilnya masih tinggal di rumah kontrakan di Desa Gading. Yoyok ini mencari nafkah sebagai tukang servis elektronik. Rumah kontrakan yang dia tinggali sekaligus berfungsi sebagai tempat kerjanya. Selama 5 tahun ia tinggal di sana, pelanggan yang memakai jasanya tidak pernah surut. Bahkan semakin hari semakin ramai. Yoyok ini memang orang yang ramah dan sangat amanah. Ia selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Merasa sudah sangat cocok dengan tempat tersebut, Yoyok berniat membeli rumah kontrakan itu. Maka, berangkatlah ia ke rumah pemilik rumah kontrakan yang tak jauh dari tempatnya. Ia mengutarakan niatnya untuk membeli rumah itu. Sesampai di rumah pemilik kontrakan, ternyata sudah ada Pak Mur, tetangga yang tinggal di sebelah kontrakan Yoyok. Ternyata Pak Mur mempunyai maksud yang sama dengan Yoyok. Pak Mur itu bermaksud membeli rumah kontrakan untuk dijadikan kos-kosan. Si pemilik kontrakan jadi serba salah. Namun, ia lebih memilih Yoyok untuk membeli rumahnya. Alasannya, Yoyok sudah tinggal cukup lama di rumah itu. Lagi pula, masa sewanya tinggal beberapa bulan lagi. Saat itu, Pak Mur terlihat legowo. Namun, beberapa hari berikutnya, ia mulai menunjukkan sifat aslinya. Pertama, ia mulai protes jika ada pelanggan parkir hingga masuk ke halaman rumahnya. Kedua, Pak Mur menyebarkan berita yang menjelek-jelekan Yoyok dan selalu menampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Terakhir yang paling horor, ia mulai meneror dengan cara halus agar Yoyok dan keluarganya tidak betah. Jadi, setiap di atas jam 11 malam, terdengar suara anak ayam yang dekat sekali. Padahal, Yoyok maupun para tetangga tidak ada yang memelihara ayam. Hal ini sudah ditanyakan oleh Yoyok ke tetangga kanan dan kiri rumahnya. Konon, suara anak ayam di malam hari memang menandakan kehadiran makhluk halus, khususnya kuntilanak. Memang, hawa di rumah kontrakan itu berubah menjadi tidak nyaman. Ria, istri Yoyok pun mulai merasakan hal-hal ganjil. Yoyok diam saja. Sejujurnya, ia juga merasakan keanehan itu. Tapi, ia tak ingin membuat istrinya semakin takut. Suatu hari, mendadak bayi mereka menjerit dan menangis dengan kencang. Menangisnya itu tidak wajar, karena bayi itu terdiam saat digendong ke halaman. Namun, begitu masuk rumah, ia akan menangis dan menjerit lagi. Untuk meredakan suasana, Yoyok mengajak keluarganya mengungsi sementara ke rumah orang tuanya. Maka berangkatlah Yoyok mengantar anak dan istrinya ke rumah orang tua Yoyok. Sesampai di sana, Yoyok menceritakan perihal gangguan di kontrakannya kepada bapaknya. Menurut bapaknya, makhluk halus seperti kuntilanak memang sering dikirim oleh seseorang untuk mengganggu orang lain. Bukannya mengusir, bapaknya malah berniat mengikat makhluk halus itu di rumah kontrakan Yoyok selamanya. Malam itu juga, dengan ditemani bapaknya, Yoyok kembali ke kontrakannya. Memang, bapaknya ini punya kemampuan untuk mengatasi gangguan jin. Namun, tidak semua orang tahu, karena memang kemampuan itu dirahasiakan. Setelah tiba di kontrakan, mereka mulai meruqyah rumah itu. Hingga jin pengganggu itu menyerah dan berhasil ditaklukkan. Tak lama setelah itu, Yoyok membatalkan niatnya untuk membeli rumah kontrakan itu.
Si pemilik kontrakan itu pun paham dan menerima. Dan Pak Mur sang tetangga langsung membeli rumah kontrakan itu. Padahal Yoyok belum keluar dari rumah itu karena masa kontraknya belum habis. Beberapa bulan setelahnya, kontrakan itu urung dijadikan kos-kosan. Pak Mur pun juga tidak bisa menjual lagi rumah itu ke orang lain. Entah apakah jin itu penyebabnya, tidak ada yang tahu.